Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengambil ruangan di gereja kami, masih sepi. Dan hari ini kembali kita akan membahas melalui Alkitab bagian kelima tentang bagaimana menjadi hamba yang setia, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu pimpinan Roh Kudus karena dengan pimpinan Roh Kudus kita sebagai umat Tuhan akan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bila kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka banyak kali kita dimanfaatkan oleh orang lain karena tidak ada hikmat dari Tuhan atas hidup kita. Jika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga bisa mengetahui niatan orang sebelum mereka mengatakan segala sesuatu, seperti yang kita bisa lihat dari kisah Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, di mana Ananias dan Safira menjual tanah mereka, namun mereka menyembunyikan atau menyimpan setengah hasil dari penjualan tanah tersebut dan mengaku bahwa itu adalah semua hasil penjualan tanahnya kepada Petrus. Dan akhirnya pada saat itu juga Ananias dan Safira harus meninggal dunia. Kemudian dengan Roh Kudus juga kita diingatkan akan ajaran dan perintah-perintah Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Juga pimpinan Roh Kudus kita butuhkan agar kita dapat berdoa juga untuk orang-orang kudus, seperti tertulis dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi, dan harus kita sadari bahwa menjadi hamba yang setia, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bagaimana kita harus dipimpin dengan Roh Kudus? Tidak ada cara lain, kita harus membangun hubungan intim dengan Tuhan Yesus melalui doa dan puasa, baca firman, dan juga jangan lupa untuk selalu masuk dalam pujian penyembah kita kepada Tuhan. Dan konsekuensi dari ketaatan kita pada Roh Kudus adalah ketaatan itu sendiri. Dan zaman sekarang ketaatan itu agak sulit untuk kita dapatkan. Namun saya mengenal seorang hamba Tuhan yang cukup ternama saat ini, dan dia saat itu sebelum menjadi hamba Tuhan adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan besar dengan posisi yang cukup tinggi. Namun suatu saat Roh Kudus berkata padanya untuk berhenti dan belajar Alkitab, dan dia taat saja. Perusahaannya saat itu tentu sangat ditentang oleh keluarga besar dan juga oleh keluarganya sendiri. Namun saat ini ia telah menjadi hamba Tuhan yang mempunyai jam terbang yang sangat tinggi untuk mengabarkan Injil keselamatan tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga bersaksi bahwa pendapatannya dia saat ini lebih besar daripada waktu dia bekerja. Demikian juga dapat kita baca melalui Alkitab, melalui kisah Petrus dengan perwira Italia bernama Cornelius, di mana Petrus mengikuti atau taat pada pimpinan Roh Kudus dan pergi ke Caesarea untuk bertemu dengan Cornelius, seorang perwira dari Italia. Jadi dari beberapa video belakangan ini kita telah belajar tentang 5 hal untuk menjadi hamba yang setia. Yang pertama adalah matikan hal duniawi. Yang kedua, kita butuh tim pelayanan atau super tim. Yang ketiga, kita fokus pada upah kita di surga. Yang keempat, kita mempunyai belas kasihan. Dan yang kelima, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.